Cara unik dilakukan Dr. Kloter 75 Embarkasi Solo saat memberikan sosialisasi kesehatan kepada jemaah haji asal Banyumas, Jawa Tengah. Menggunakan bahasa ngapak yang akrab bagi jemaah, pesan-pesan kesehatan dinilai lebih mudah dipahami dan diterima oleh berbagai kalangan usia, terutama lansia. Suasana sosialisasi kesehatan di Hotel Jemaah Kloter SOC 75 terlihat berbeda. Dr. Putri Restu Wulandari, tenaga kesehatan Kloter asal Banyumas, menyampaikan edukasi kesehatan menggunakan bahasa ngapak yang menjadi bahasa sehari-hari jemaah asal Banyumas. Cara ini dilakukan agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami, terutama bagi jemaah lanjut usia. Sosialisasi menjadi penting karena jemaah baru saja tiba di Madinah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Mekah dan Arbusna. Dalam edukasi tersebut, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan, memperbanyak minum air, mengantisipasi cuaca panas Madinah, serta saling membantu terutama bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Pendekatan menggunakan bahasa daerah ini mendapat respon positif dari jemaah. Mereka merasa lebih dekat dengan Dr. Kloter dan lebih mudah memahami pesan-pesan kesehatan yang diberikan. Selain mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, petugas juga menyosialisasikan konsumsi oralit kepada jemaah untuk menjaga hidrasi dan keseimbangan elektrolit tubuh. Jemaah juga diimbau rutin menggunakan masker saat beraktivitas untuk mengurangi risiko penularan penyakit selama berada di Madinah. Melalui pendekatan yang akrab dan mudah dipahami, petugas berharap kesadaran jemaah dalam menjaga kesehatan semakin meningkat hingga tiba kembali ke tanah air. Kenalkan, nama saya Putri Restu Wulandari, saya Dr. Kloter dari SOC 75. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kesehatan kepada jamaah haji karena kita baru saja melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah, dan dengan keadaan cuaca Madinah yang berbeda dengan Mekah ini, kita harus memberikan penyuluhan terutama di bagian kesehatan kepada jamaah haji, terutama untuk yang lansia, karena di Madinah ini banyak kegiatan ibadah yang dilakukan, salah satunya adalah dengan arba'in. Nah, dengan arba'in ini akan memforsir tenaga dari jamaah haji sehingga kita harus melakukan penyuluhan terutama dalam penggunaan APD, karena arba'in ini kan dilakukan juga ibadah di siang hari. Selain itu juga membutuhkan tenaga yang banyak, dan juga karena sudah banyak kegiatan yang dilakukan di Mekah sehingga kondisi jamaah haji bisa saja mengalami drop atau penurunan kondisi karena sudah banyak kegiatan-kegiatan di Mekah seperti terutama Arbusna, sehingga kita harus melakukan penyuluhan agar jamaah haji bisa mengontrol tubuhnya sampai nanti pulang ke Indonesia dengan selamat dan sehat dan mabrur. Kenapa menggunakan bahasa ngapak? Karena bahasa ngapak itu adalah bahasa sehari-hari dari kita, terutama dari jamaah di Kabupaten Banyumas. Nah, tujuannya adalah menggunakan bahasa ngapak agar lebih mudah dimengerti, terutama untuk jamaah yang lansia. Karena banyak jamaah lansia kita yang tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga bahasa ngapak ini lebih mudah dimengerti dan masuk ke dalam pengertian dari jamaah-jamaah haji itu sendiri. Baik. Kita melakukan penyuluhan itu nggak cuma bareng-bareng di lobi, tapi kita juga ketika melakukan pemeriksaan atau visitasi ke kamar-kamar, terutama jamaah yang sakit, jamaah yang lansia, yang nggak bisa bergerak kemana-mana, pasti kita akan memberikan penyuluhan menggunakan bahasa ngapak agar mereka lebih mengerti dan lebih patuh juga terhadap apa yang sudah kita siapkan demi kesehatan jamaah haji mereka masing-masing. Jamaah haji sekabehane aja kelalen nomor 1 banyu, nomor loro nganggo alat pelindung diri, nomor 3 awasi awake dewek, nomor 4 aja kelalen saling jaga. Atus niku nggih, ben dewek bisa mangkat bareng, bali bareng, sehat bareng, mabrur bareng. Kita setiap ada kegiatan-kegiatan yang butuh
konsentrasi dan butuh ketahanan fisik yang prima, kita selalu adakan penyuluhan kesehatan bersama tim dokter dan juga perawat agar para jamaah ini bisa betul-betul kondisi prima sehingga ibadahnya maksimal, sempurna. Tanggapan jemaah seperti apa sih Pak dengan adanya penyuluhan seperti ini? Alhamdulillah antusias sekali, mereka merasa terbantu seperti ya dibimbing, diarahkan sehingga benar-benar bisa menjaga kesehatannya. Karena ibadah tanpa kesehatan yang prima juga sia-sia. Oleh karena itu kegiatan ini kami rutinkan untuk setiap ada kegiatan-kegiatan misalnya seperti perpindahan dari baru turun dari pesawat, kemudian perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain, pasca armusna, pra armusna juga demikian kami lakukan penyuluhan kesehatan. Ya karena ini kan heterogen jamaahnya ya. Kalau yang muda-muda barangkali bahasa Indonesia mereka bisa, tapi kalau yang tua-tua harus komunikatif, harus dengan bahasa ngapak, bahasa hari-hari di Banyumas.